الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika Allah memberikan suri tauladan kepada kita berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan ini dibuktikan dengan samanya kaki, ukuran kaki dari Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, dan itu ditandai dengan adanya makam Ibrahim. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang tawadu, menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kali Idul Adha kita selalu diingatkan dengan figur Nabiullah Ibrahim Khalilullah, yaitu figur seorang kekasih Allah yang sangat ikhlas dengan akidahnya, sangat ikhlas dengan muamalahnya, sangat ikhlas dengan dakwahnya, dan sangat ikhlas dalam ibadahnya. Dan ini yang insya Allah akan disampaikan bagaimana agar kita bisa mengikuti dan meniru keikhlasan beliau. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim merupakan orang yang sangat ikhlas dalam berakidah. Beliau pernah dikisahkan mencari Tuhan, dan ini sebenarnya bukan Nabi Ibrahim tidak bertuhan. Nabi Ibrahim sudah tahu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta alam semesta. Hanya saja sebagai contoh bagi kita bagaimana seseorang itu harus mengimani Allah dengan sesungguhnya, dengan penuh keikhlasan. Maka di dalam Al-Quran diceritakan ketika Nabi Ibrahim melihat bintang gemintang, beliau berkata, ini Tuhan saya. Ternyata kemudian bintang itu tenggelam. Maka kemudian kata Nabi Ibrahim, saya tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam. Di lain waktu kemudian beliau melihat rembulan bersinar, yakni mengeluarkan cahayanya. Kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhan saya. Tapi ketika rembulan itu tenggelam, Nabi Ibrahim lagi-lagi berkata, saya tidak suka sesuatu yang tenggelam. Artinya sesuatu yang tenggelam, yang mati itu tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Kemudian keesokan harinya Nabi Ibrahim itu melihat matahari. Nah inilah, kalau yang ini Tuhan saya, karena ini yang paling besar. Ternyata matahari juga tenggelam.
Maka kemudian Nabi Ibrahim juga berkata, saya tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam. Maka kemudian disimpulkan oleh Nabi Ibrahim bahwa Tuhan saya adalah pencipta bintang, Tuhan saya adalah pencipta rembulan, Tuhan saya adalah pencipta matahari. Maka beliau ketika disuruh untuk menyembah berhala, menyembah patung, beliau tidak mau. Mengatakan, buat apa saya menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberi minum, tidak bisa memberi manfaat untuk kita. Ini yang pertama, keikhlasan dalam hal akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keikhlasan dalam bermuamalah. Nabi Ibrahim itu orangnya sangat dermawan. Saking dermawannya beliau setiap malam itu tidak makan kecuali ada temannya. Jadi setiap kali beliau mau makan, beliau mencari ke arah timur, mencari ke selatan, mencari ke barat, mencari ke utara. Orang untuk diajak makan. Karena dulu memang masih sedikit orangnya. Maka beliau mencari pengembara, mencari orang yang sedang dalam perjalanan untuk diajak makan. Suatu malam beliau ketika mencari orang yang mau diajak makan, beliau bertemu dengan orang yang sangat sepuh, usianya sekitar 70 tahun. Kemudian diajaklah dia untuk makan. Ketika sudah duduk berdua, Nabi Ibrahim berkata, "Sammillah." Bacalah basmalah. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Orang itu kemudian berkata, "Saya beragama Majusi. Saya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian oleh Nabi Ibrahim orang itu diusir. Kamu tidak pantas makan karunia atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kemudian pergi. Ketika pergi, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, kenapa orang itu engkau usir?" Kata Nabi Ibrahim, "Karena dia mau makan karuniamu, mau makan nikmatmu, tapi dia tidak percaya kepadamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ketahuilah Ibrahim bahwa selama 70 tahun dia ingkar kepada saya, dia kafir kepada saya, tapi tetap saya kasih makan." Maka kemudian Nabi Ibrahim itu mencari orang itu kembali, dipanggil kemudian diajak makan, dan tidak disuruh membaca basmalah, karena dia sudah tahu bahwa orang itu beragama Majusi. Tapi orang itu kemudian bertanya, "Kenapa engkau kembali memanggil saya?" "Karena saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau ternyata telah kufur selama 70 tahun, tapi tetap diberi karunia, diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian orang itu bersaksi di hadapan Nabi Ibrahim, "Ketahuilah, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Dan engkau Ibrahim adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Ini diantara contoh kedermawanan Nabi dalam hal muamalah. Kemudian Nabi Ibrahim juga ikhlas dalam hal dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwahnya beliau pernah menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh Raja Namrud dan bala tentaranya. Kemudian suatu hari ketika dia sudah menghancurkan berhala-berhala itu, dia dipanggil oleh Raja Namrud di hadapan halayak ramai. Kemudian kata Raja Namrud sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan hal ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukannya adalah yang paling besar ini. Jadi Nabi Ibrahim itu cerdas. Semua berhala-berhala itu dihancurkan kecuali yang paling besar. Kemudian Ka'bah untuk menghancurkan berhala-berhala itu dikalungkan ke berhala yang paling besar. Maka kata Nabi Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang paling besar adalah ini. Kemudian kata Raja Namrud, "Gak mungkin, ini gak bisa berbicara. Ini jangankan mau memukul yang lain, berbicara saja tidak bisa, makan tidak bisa, bergerak tidak bisa." Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Kalau begitu kenapa kalian sembah? Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melindungi yang lain, bahkan dia tidak bisa bergerak, buat apa kalian
sembah. Maka kemudian Raja Namrud itu sebenarnya sadar awalnya. Oh iya, benar juga ya. Hanya saja karena dia di depan halayak ramai dan dia sebagai seorang raja gengsi mengakui. Maka kemudian dia tetap kufur dan memerintahkan bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu, membuat api unggun yang sangat besar. Kata Raja Namrud, bakar Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu hendak dilemparkan ke kobaran api. Nah, ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke kobaran api, itu menggunakan minjanik. Minjanik itu ketapel raksasa, biasanya digunakan untuk melempar batu besar dalam peperangan. Karena saking besarnya api dan panas, maka kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan menggunakan minjanik. Ketika beliau sedang terbang di atas, itu kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Nabi Ibrahim, engkau perlu pertolongan saya? Kata Nabi Ibrahim, menunjukkan kesungguhan atau keikhlasan beliau, berkata, kalau kepadamu tidak, tapi saya menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billah. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Baru kemudian ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu, Allah kemudian berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Qulna, kami berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya naru, wahai api yang menyala-nyala, yang panas, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah kamu dingin. Dan bukan hanya dingin, wa salaman, dan keselamatan bagi Ibrahim. Karena kalau cuma dingin, bisa jadi Nabi Ibrahim waktu itu tidak mati kepanasan, tapi mati kedinginan. Maka kemudian ditambahkan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api kamu itu dingin dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Maka kemudian pantas ketika Nabi Ibrahim apinya sudah padam, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan api itu, dari tumpukan kayu-kayu yang sudah gosong itu dengan cara bersedekap seperti ini. Karena kedinginan. Di tengah api yang berkobar, yang sangat membara, ternyata Nabi Ibrahim kedinginan. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keikhlasan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Kemudian yang sangat terkenal sekali, bagaimana keikhlasan Nabi Ibrahim dalam hal ibadah. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebagai seorang yang sudah tua, tidak kunjung punya anak. Sampai usia 80-an tahun, beliau belum punya anak. Baru kemudian usia beliau 86 tahun dikaruniai anak bernama Ismail. Ketika anaknya usia 13 tahun, wakilah di riwayat yang lain 7 tahun, datang firman dari Allah Subhanahu wa taala, datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Fandur madza tara. Ketika usia Ismail sudah berusia bisa diajak bekerja, usia remaja, maka kemudian inni ara fil manami, kata Nabi Ibrahim, saya melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, saya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Di sini menggunakan ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Orang sudah lama tidak punya anak, baru punya anak, masih lucu-lucunya, anaknya soleh, bagus, tiba-tiba datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau sangat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Nabi Ismail jawab, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayah, lakukanlah. Ya abatif alma tu'mar. Nabi Ismail tidak berpikir, ya abatif alma tu'mar, lakukan ya ayah. Kalau memang itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian keesokan harinya Nabi Ismail itu berkata kepada Siti Hajar, istrinya, ibu dari Nabi Ismail, istriku, berilah anak kita ini pakaian yang paling bagus. Mau dibawa kemana? Dia mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung mengatakan, iya silahkan. Kemudian sudah pakai pakaian bagus dan diajak untuk
berangkat menemui Allah Subhanahu wa taala. Dikira untuk beribadah, padahal itu hendak disembelih untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di Mina, sampai di Manhar, ada tempat penyembelihan batu namanya Manhar. Kemudian Nabi Ismail itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, tolong pedangnya itu diasah sampai tajam. Karena saya tahu kematian seperti ini sangat sakit." Kemudian yang kedua, "Ayah, permintaan saya, tolong ikatkan tangan saya, ikat tangan saya, agar dalam melaksanakan perintah Allah saya tidak bergerak. Saya tahu sakaratul maut itu berat, tapi saya ingin saya ini tak bergerak dalam melaksanakan perintah Allah. Karena saya rela, ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah." Kemudian yang ketiga, "Ayah, permintaan saya, tolong saya ini ditelungkupkan, panapang, coba gentang. Karena kalau saya telentang, saya khawatir engkau akan merasa kasihan kepada saya dan gak tega untuk menyembelih saya. Maka telungkupkan saya." Ditelungkupkan. Kemudian permintaan yang keempat, "Ayah, tolong sing-singkan lengan bajumu agar tidak terkena cipratan darah saya." Kemudian yang kelima, "Ayah, tolong sampaikan salam saya kepada ibu. Sampaikan bahwa saya siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan saya termasuk orang-orang yang sabar. Saya termasuk orang-orang yang ikhlas." Maka kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan semua hal yang diminta oleh Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, engkau adalah sebaik-baik orang yang bisa diajak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala." Jadi walaupun diajak untuk disembelih, Nabi Ismail itu mau berkorban karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuk perintahnya maka dilaksanakan. Akhirnya Nabi Ibrahim itu mengangkat pedangnya sampai di pertengahan, bismillahi Allahu Akbar. Itu kemudian sampai di pertengahan ada suara yang memanggil dari belakang, "Ayya Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Engkau telah melaksanakan perintah itu. Engkau telah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Maka kemudian Nabi Ismail yang awalnya sudah diikat, sudah ditelungkupkan, sudah siap disembelih. Dalam riwayat yang lain, pedangnya itu sudah nyampe di lehernya. Hanya saja pedangnya jadi tumpul. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi disembelih. Maka kemudian digantikan dengan domba. Dan domba itu kemudian disembelih dan Nabi Ibrahim berpelukan dengan Nabi Ismail, gak jadi disembelih. Ini bagian dari contoh bagaimana seorang hamba melaksanakan perintah Allah. Apapun perintahnya, ketika Allah yang memerintahkan, ketika Allah yang menyuruh, maka harus dilaksanakan. Maka kemudian hal ini menjadi sunnah bagi kita untuk menyembelih kurban. Bukan anak kita yang diperintahkan untuk disembelih oleh Allah. Anak kambing, anak binatang yang disuruh disembelih. Hanya saja sebagian kita banyak yang tidak mau. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana jauhnya keikhlasan kita dengan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas melaksanakan perintah Allah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa salihah a'malina wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi hadhihi sa'atil mubarakati dhanban illa ghafartah wa la daynan illa addaitah wa la hamman illa farrajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah ولا ميتا إلا رحمته ولا طالب علم إلا وفقته ولا مسترحما إلا رحمته ولا مستغفرا إلا غفرت له ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.